Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sampean buka surat Al-Maidah ayat 3. Pak Maridi tolong sampean wocokno. Al-Maidah ayat 3. Juz 5. Ya, juz 5. Juz 6. Juz 6. Juz 6 surat kelima ayat 3. Hurrimat alaikumul 5 ayat 3. Ayat 3. Haram. Hurrimat alaikumul maitatu. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal Nusub sampai situ. Wa ma dubiha 'alan nusub sampai situ. Sudah sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin keterangan ini sudah kita bahas. Kalau tidak salah ini yang ketiga atau yang keempat kalinya ya. Karena menurut saya ini sangat penting. Dari ayat yang dibaca Pak Maridi tadi, bahwasanya sesuatu yang haram atau sesuatu yang halal itu ada dua kondisi nanti, atau sudut pandangnya ada dua. Yang pertama itu dari ayat hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Yang pertama adalah zatianya, bendahnya itu sendiri. Bendahnya kalau memang itu haram, ya haram, untuk nggak bisa diapa-apain. Yang kedua, wa ma'uhilla li ghairillah bi, sampai akhirnya itu adalah kaifiyah. Jadi dua hal ini itu harus ada dalam suatu benda, itu maka bisa dikatakan sebagai perkara yang halal. Contohnya dari zat itu, yang pertama adalah yang diharamkan oleh Allah itu adalah pertama maitah, bangkai. Walaupun dibacain bismillah 1000 kali, walaupun kita makannya Allahumma barik lana 1000 kali, yang namanya bangkai tetap haram. Ya. Kemudian yang kedua, waddamu, darah. Nah, yang paling terkenal itu, enggak tahu kalau daerah Kediri ya. Kalau daerah Jember, di daerah saya itu ada namanya dede. Bukan berjemur ya, tapi dede, darah yang kental kemudian digoreng. Nah, ini walaupun caranya bagaimana, yang namanya darah tetaplah haram. Nah, dede ya, dede itu haram. Entah mau dede ayam, mau dede apa, enggak boleh. Apalagi sapi, kambing, apapun itu yang namanya dede, namanya darah, itu tidak boleh. Haram secara zatiahnya. Diolah bagaimanapun enggak bisa.
Kemudian yang ketiga itu adalah lahmul khinzir, yaitu bab 1. Bab 1 di model sate, model opo ya tetap nggak oleh. Nah, itu secara zatianya. Secara zatia itu bagaimanapun nanti itu tidak boleh. Kemudian wama uhilla wama lan hayawan uhilla kang den sembelih li ghairillahi bi. Kalau di tafsirnya itu lam di mana ba, tanpa menyebut asma Allah. Jadi kalau hewan disembelih tanpa membaca bismillah atau asma Allah yang lain, itu maka bisa menjadi haram. Jadi selain zatnya kemudian kaifiyah. Ayam tapi cara penyembelihannya salah, maka ayam itu bisa jadi haram. Nah, yang harus dilihat ini adalah ayam, karena kebanyakan dari kita ya kan cuma ayam. Ayam kan memang halal, tapi dilihat dulu kaifiyahnya, cara penyembelihannya ini. Nah, prosesnya ini bagaimana? Nah, kalau memang beliau jual ayam kan berarti kita punya nanti bisa ke sana nanti. Ya, jadi proses kalau memang pertama kita lihat zatiannya. Zatiannya ini boleh apa tidak? Kalau boleh ayam misalnya, kemudian kita tinjau yang kedua prosesnya. Prosesnya bagaimana? Kalau memang prosesnya benar, minimal kalau ulama itu sependapat ya atau sepakat bahwasanya dua apa namanya ini? Dua yang ada di tenggorokan itu ada dua ya, ada dua namanya mar'i dan khulqum. Satu itu pernapasan, dua itu tempat makan. Yang penting dua ini putus itu boleh. Nah, kalau mau lebih ketat kita pakai pendapatnya Imam Malik yang mengatakan otot yang kanan kiri itu harus putus juga. Tapi cukup dua ini, kita pakai pendapat Syafi'i aja. Dua ini sudah putus walaupun kanan kiri yang kecil, apa namanya? Urat apa itu? Yang kanan kirinya ayam itu tidak putus, itu tidak apa-apa. Yang penting dua ini ya, mar'i dan khulqum itu harus putus dengan sempurna. Nah, kalau sudah ini putus, itu berarti halal. Nah, tugel apanya? Lehernya. Kalau lehernya tugel itu makruh, Pak. Tidak berperi kehewanan berarti sampai nanti. Nah, contoh-contoh yang proses di sini disebutkan wal munkhaniqah. Ini artinya di sini itu dicekik. Misalnya wis PTS nawafel marang cepet lawang brobuet misalnya. Cepet lawang. Ini ojo. Ini bisa mengakibatkan walaupun datiannya, walaupun bendanya itu ayam, kalau prosesnya dicepit lawang juga haram. Kemudian wal mauqudatu. Di sini artinya itu dipukul. WTE diwakal ndak kena sangkek mangkele Pak Anang njepik balokan kayu itu serwampang dase misalnya. Ndelesep sisi akhir mati. Nah, ini juga ndak boleh. Wal mutarodiyatu. Kalau artinya di sini itu jatuh. Jatuh. Kemudian wal natihatu. Ini diseruduk. Seruduk ya mungkin contohnya itu adu domba misalnya. Wih mana kudu sergo selawe mati. Disati hai cuma dibuat misalnya. Juga tidak boleh. Wa ma akala sabu illa ma zakaitum. Jadi kelima-limanya itu tidak boleh kecuali idza ma zakaitum. Kalau memang ada hayatul mustaqirrah, kalau memang ada tanda-tanda kehidupan, misalnya di Serwampang, wow, masih akhirnya apa ya, kecut-kecut lah istilahnya ya, kecut-kecut. Nah, itu mau mendorong mati aja disembelih. Nah, itu boleh. Nah, jadi barang itu atau hewan itu dikatakan halal nanti dua unsur harus dilihat. Satu zatiahnya, kemudian dua prosesnya atau kaifiyahnya harus benar. Kemudian ada lagi yang mengatakan tiga,
yaitu di sini wa ma tubiha 'alan nusuk, yaitu persembahan. Tapi pendapat yang kuat persembahan ini apabila memang di sana itu caranya benar, kemungkinan ya kita ucapkan bismillah, kemudian penyembelihannya benar, kaifiahnya benar, maka yang haram adalah fi'lunya nanti. Misalnya yang marak itu adalah Bromo, kalau di Puger itu petik laut, biasanya kepala kambingnya dibuang, dilarung ke laut biasanya. Nah, itu yang haram nanti itu adalah fi'lunya. Selama dia tidak meyakini hal-hal yang lain. Nah, ini konteksnya nanti masuk kepada tauhid ya. Apabila nanti dia menyembelih hewan, kemudian hewan itu diserahkan kepada Nyi Blorong misalnya, dengan harapan supaya Nyi Blorong nggak ngamuk, terutama bagian pantai ya, termasuk saya. Itu dulu itu sering seperti itu. Kalau saya sih enjoy aja dulu, karena memang nggak tahu. Nah, jadi hal-hal seperti itu, nah itu sebagian ulama mengatakan hewan yang bertujuan untuk itu, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Dengan catatan dikatakan halal, yang penting prosesnya itu benar. Dikatakan haram kalau memang nanti orangnya itu menyebut selain nama Allah. Misalnya nyembelih nyebut Nyi Blorong misalnya, tak sembelih hewan iki kanggo Nyi Blorong misalnya, tanpa ada nyebut bismillah, maka itu termasuk perkara yang haram. Nah, kemudian kaifiah itu banyak ya, terutama kebetulan saya kan ngajar di Meliling. Nah, di Sembung itu ada warung tuh besar, warung apa namanya, babi guling. Nah, kanan kiri itu ada babi guling besar kan. Tidak jarang yang saya lihat orang-orang yang berhenti itu semua jilbaban. Nah, mereka beranggapan kan yang tak makan kan nasi. Walaupun itu nasi, tapi kan lauknya itu loh tidak menutup kemungkinan mereka itu kan mek-mek gitu kan. Habis mek-mek babi, mek-mek sego, terus ayam. Padahal enggak roh ayamnya itu dicepit no. Nah, itu juga harus berhati-hati kita. Kita itu harus berhati-hati kalau kita masuk di nom, itu kita harus memang benar-benar apa namanya? Jangan sampai masuk ke kuliner yang dimana itu menyediakan sesuatu yang tidak boleh lah. Nah, karena ada juga di tetangga saya, di sebelah toko saya, itu tulisannya itu apa namanya? Bukan. Yang digoreng itu loh, dodolannya Pak Anang. Enggak, dodolannya Pak Anas. Nah, sempol. Di sana tulisannya sempol ayam, tapi sebelahnya itu balungan babi. Nah, gitu kan yang beli ya, yang beli itu enggak sedikit juga saudara kita muslim. Mereka anggapannya kan sempol kan dari ayam, dari ini. Kita kan enggak tahu ayamnya itu bagaimana. Kemudian sampingannya itu apa. Gitu loh. Ada lagi yang kemarin saya lihat itu beli bakso. Padahal sampingannya juga itu balungan juga. Ada bakso babi, ada bakso ini. Mereka enjoy yang dimakan adalah karena namanya ayam. Nah, jadi jamaah kita ini dengan adanya ayat ini, dengan pemahaman yang seperti ini, ayo bareng-bareng untuk menjaga diri kita, keluarga kita untuk tidak ikut-ikut seperti itu. Kalau yang pasti banyak itu kan ada barang pisang Nggih. yang Nah, kalau untuk sesuatu yang zohirnya itu memang halal, kita lihat aja. Kalau memang i'tirad antara zon dan zohir, maka yang kita menangkan adalah zohirnya. Kalau memang ada prasangka, jangan-jangan lihat aja. Kalau memang itu sebatas pisang dan pisang itu tidak ada unsur-unsur ya barang lain, enggak apa-apa. Insya Allah aman. Kalau bisa itu dihindari. Nggih.
Anak misalnya orang juga dia buka sendiri, nah, kita nggak tahu itu lain lagi dia. ternyata orang ini dia buka sendiri. Kita baru tahu setelah makan terus teman itu di situ itu uang terus buka sendiri itu misalnya sudah. Nah, kalau konteksnya itu tidak tahu, itu tidak mengapa. Tapi setelah kita tahu, kita tidak boleh mengulang. Nah, itu sama dengan saya. Itu sama dengan saya. Kejadiannya itu sekarang udah tutup. Kan di pojok sini itu dulu kan ada mie. Nah, mie di situ rombongnya itu memang ada tulisan halal. Nah, yang saya tahu ternyata pemiliknya orang Kristen. Kebetulan waktu itu memang saya beli banyak, Pak. Waktu itu kalau tidak salah 6 bungkus waktu itu. Di pojokan sekarang tutup kan. Di pojokan itu karena saya sendiri ragu, ternyata saya cari informasi, itu rombongnya punya orang Jawa, dibeli orang Kristen, dilanjutkan oleh orang Kristen. Karena saya ragu ya, saya tak kasih no tetangga yang Bali. Nah, kalau memang kita ragu itu, ini Jawa apa bukan? Kalau di hati kita tidak menemukan keyakinan, tak mayaribuk ilama layaribuk. Tinggalkan keraguan itu, cari sesuatu yang pasti mau. Dalam? Nah, kalau asap itu kemarin saya sempat debat dengan Yai Toha ya, masalah asap ini sempat debat dengan Yai Toha. Kan saya sendiri pertama itu tidak berani menyimpulkan karena memang dari kitab yang saya punya itu semua mengatakan najis. Akhirnya saya kirim ke Yai Toha, akhirnya saya debatkan, akhirnya Yai Toha malah ikut pendapat saya. Jadi di sana itu kalau memang asapnya bab 1 itu tetap najis. Cuma di sana itu jangan ada unsur kesengajaan. Kalau cuma kita lewat kemudian tertabrak itu tidak masalah. Karena memang susah kita menghindari. Asapnya. Nah, ya atau guling atau sate ya. Ketika kita nabrak itu tidak masalah. Tapi jangan sampai ngejar ya. Wih, ambune enak digoleki ini. Jangan. Tidak masalah. Kalau tercium loh ya, jangan mencium ya. Kalau tercium itu tidak masalah. Sama dengan baju tadi. Kalau saya ngirim stiker itu kan ada enggak. Maksudnya kantornya itu di dalamnya pengolahan. Itu cuma pengolahannya itu memang sudah tertutup di kantor sebelah sana, tapi baunya masih. Iya, enggak masalah kalau begitu. Yang penting sampean jangan menyengaja. Harus ojo nyedek-nyedek, wih, enak sedepe sampean parani misalnya. Kalau yang ngasih tadi itu gimana cara mandi? Nah, itu kan di makfu. Itu di makfu. Ya. Kalau sampean menari-nari di sana, ya berarti asalnya tetap mughaladzah. Jadi sistemnya nanti ya sama. Ketika kita kena najis mughaladzah, berarti ya dicuci 7 kali dahuna biturobin. Berarti salah satunya nanti menggunakan debu. Ya istilahnya bahasa kasarnya awake dhewe ndak kelem ruwet cucian kali itu. Kalau untuk buah, ini di tafsir Qurtubi ya, itu kalau untuk buah itu boleh. Untuk buah. Kalau di sana itu ada tafsirannya memang di Qurtubi itu kalau memang la yukhall itu maksudnya sesuatu yang memang tidak dimasak itu boleh. Enggak perlu, enggak apa-apa. Yang penting sampai enggak tahu kalau itu memang ada najisnya. Tapi lebih baik itu. Karena khawatirnya kan pas cipratan begini itu pakai arak. Nah, khawatirnya kan di sana. Kalau memang itu enggak ada, tidak masalah kita makan.
Kalau khawatir yang dicipratkan itu arak, itu lebih baik dicuci. Karena araknya yang najis. Kalau buahnya enggak apa-apa. Iya, iya, pisang, minuman apa saja kalau di Qurtubi itu lebih baik ya. Lebih baik itu maksudnya la yukhal itu maksudnya sesuatu yang memang benar-benar tidak dimasak, makan aja. Kalau yang dimasak dan sampean ragu lebih baik ditinggal. Kalau makan warung di orang Jawa tapi nggak ada tulisan halalnya. Banyak Pak. Yang penting itu satenya tidak ada halalnya itu. Nah, jadi kalau kita mau makan lihat aja orangnya. Kalau memang dia muslim ya sudah lah. Karena makan kan kita nggak tahu proses awalnya kan. Iya. Kalau kita dari awal tahu ini kan nggak tahu. Kalau nggak tahu kan nggak apa-apa. Tapi untuk sembelihan orang muslim sendiri, walaupun tanpa bismillah ya, itu tetap halal. Itu kalau kitanya ya. Misalnya Pak di Serang misalnya enak diajak ngobrol, misalnya, itu tidak masalah. Karena memang orangnya sudah berkeyakinan iman terhadap Allah atau muslim, itu tidak. Nah, kalau untuk berburu, dalam berburu, sampean tahu Gotri USA, itu kan tumpul depannya, itu tidak boleh. Harus lancip, ada selain USA itu lancip begini. Nah, begini. Itu kalau digunakan berburu dan mengucapkan bismillah dulu, itu halal. Dengan catatan ketika ditembak, dia langsung tak jatuh ke tanah. Enggak, ditembak, jatuh, ceplak, apa kenaan pang misalnya, ngantem kanan, ngantem kiri, terus gugur. Nah, itu jangan diambil. Kemungkinan dia mati bukan karena senapan, bisa jadi karena ketemper gitu. Jadi kalau mau buru aja perkutut sing ning kabel misalnya. Kan mesti luhurnya meningsor tuh ya. Ngaplek langsung. Nah, itu boleh selama ke dalam berburu pakai atau mengucapkan bismillah. Dan apa gotrinya itu yang lincip. Nenek apa maksud? Kan kayak di Jawa tetangga kan Kristen itu jualan nasi Sebenarnya kalau jadiannya begitu itu tidak apa-apa selama kita berkeyakinan dia itu tidak mek-mek aja Pak. Yang dikhawatirkan nah, selain tidak makan babi dia punya anjing apa enggak? Nah, kalau memang sekedar nasi tanpa ada lauknya ya, maksudnya lauk bukan hewan ya. Kalau cuma sekedar peyek, pecel itu enggak masalah. Selama itu pokoknya satu dia enggak mek-mek babi, dua dia enggak mek-mek anjing. Enggak apa-apa. Jadi bisa tadi tahu tempat masaknya itu kan siapa tahu dia pakai tempat masak dia tahu apa. Nah, jualan pas masaknya itu yang dijual dipakai tempat itu kan sebatas don. Nah, don atau prasangka itu bisa hilang dengan satu berjalannya waktu, kemudian itu kan cuma prasangka saja. Karena dengan berjalannya waktu, sesuatu yang dipakai untuk masak, misalnya bab 1 kan ada gaji. Dengan berjalannya waktu, gaji ini kan bisa hilang. Apalagi kita cuma pakai prasangka. Itu nanti di bab apa namanya? Kaidatul usul fikih ya. Itu seperti itu. Nanti banyak juga pertimbangannya. Matan. Sambun. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan di luar yang saya